Jangan lupa komen, like, and subscribe. Ya. Ketua RW 6 Bapak Muhammad Effendi, para pengurus majelis taklim, para asatid, para habaib, para hujjat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali berkumpul seperti biasanya setiap malam Jumat, di mana kita berkumpul tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada kita, berzikir, menyebut nama Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan juga sebentar lagi insyaallah kita akan menuntut ilmu, membaca, mempelajari, dan berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang tertulis di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, yang tentunya semua yang kita lakukan pada malam ini di tempat ini akan membawa manfaat dan kebaikan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Yang mudah-mudahan juga kumpulnya kita di tempat ini pada malam ini ya menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Ar-Risalatul Jami'ah sampai di halaman 27 tentang fardu sholat. Setelah di pengajian yang terakhir kita menyelesaikan bab tentang atau pasal tentang syarat-syarat sahnya sholat, maka malam ini kita mulai memasuki pembahasan tentang fardu sholat yang ada di halaman 27 baris ketiga atau keempat dari bawah. Furudus sholati. Kita baca dulu bersama-sama tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus sholati. An-niyatu. Wa takbiratul ihrami. Ma'an niyati. Wa qiraatul fatihati. Bil basmalati. Wat tasdidatil arba'ah. Ashrata. Wa ikhrajid dodi. Minad doi. Wa laysa bil fatihati dhaun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus sholati, fardunya sholat, atau bisa juga disebut dengan rukun-rukunnya sholat. Ya, antara fardu dengan rukun dengan wajib itu tiga kata yang menunjuk kepada makna yang sama. Ya, kecuali nanti di dalam ibadah haji. Ya, kalau di dalam ibadah haji ada rukun haji, ada wajib haji. Tetapi di selain ibadah haji yang disebut rukun itu artinya sama dengan wajib, sama dengan fardu. Seperti misalnya fardu wudu dengan rukun wudu dengan wajib wudu itu sama. Ya. Begitu juga sholat, fardu sholat, rukun sholat, wajib sholat itu sama semuanya. Ya, nah fardu sholat ini adalah pekerjaan atau dan juga perkataan, ya, perkataan dan perbuatan yang harus kita lakukan di dalam sholat. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang syarat sahnya sholat, ya sebenarnya antara syarat sama fardu, syarat sama rukun itu sama dalam arti harus kita penuhi.
Cuma bedanya kalau syarat itu harus ada sebelum sholat dimulai sampai sholat selesai dilaksanakan. Itu syarat. Ya, misalnya di antara syarat sahnya sholat kemarin adalah menghadap kiblat. Ya, maka kita harus menghadap kiblat sebelum sholat sampai selesai sholat. Kita harus menutup aurat. Syarat sahnya sholat menutup aurat. Maka kita harus menutup aurat dari sebelum sholat dimulai sampai sholat selesai dilaksanakan. Ya, kita kalau mau sholat pakai sarung dulu apa takbir dulu? Pakai sarung dulu. Kenapa? Menutup aurat itu syarat sholat, bukan rukun sholat. Nah, kalau rukun itu adalah pekerjaan dan perkataan dan perbuatan yang dilakukan, yang harus dilakukan di dalam sholat. Ya, di dalam pekerjaan sholatnya. Kalau sebelum sholat belum ada rukun, tapi ketika sudah dimulai sholat, nah disitulah ada rukun sholat. Ya, ada berapa rukun sholat? Ini banyak ulama memberikan jumlah-jumlah yang berbeda-beda. Kebanyakan menyebutkan fardu sholat atau rukun sholat itu jumlahnya 13. Ya, dengan tumakninah jadi satu dengan rukun yang ada tumakninahnya. Ya, kalau tumakninahnya dipisah itu jumlah rukun sholat ada 17. Ada juga yang mengatakan 18. Ya, 18 ini tambah 1 harus khusyuk di dalam sholat. Itu menurut Imam Ghazali. Ya, termasuk rukun sholat adalah khusyuk di dalam sholat. Ya, tapi ini enggak berlaku buat semua orang. Ya, model-model kita gimana khusyuk gitu. Kang bakso lewat masih dengar gitu. Ya, jadi kebanyakan hanya kisaran 13 atau 17 tadi. Nah, di dalam sini disebutkan 11 ya, karena ada yang disebut sebagai rukun oleh pengarang dihitung sebagai syarat ya, seperti kemarin berdiri di dalam sholat ya, itu menurut pengarang kitab ini adalah syarat sahnya sholat, bukan rukun sholat. Tetapi di dalam kitab fikih yang lain berdiri itu adalah rukun sholat. Ya sama aja sebenarnya, nggak ada perbedaan yang esensial. Lo ngerti nggak esensial? Ya. Esennya dibuang baru ngerti itu. Tinggal. Ya, maka yang pertama daripada fardu atau rukun sholat di sini disebutkan adalah an-niyatu, niat. Niat itu artinya adalah menyengaja. Artinya niat, an-niyatu yakni al-qasdu. Ya, menyengaja. Berkehendak melakukan suatu perbuatan berbarengan dengan perbuatan tersebut. Itu yang disebut dengan niat. Kalau keinginan atau kehendak melakukan satu perbuatan sebelum perbuatan itu dilakukan, itu namanya bukan niat, tetapi azam. Azam ya. Misalnya begini, ente niat ntar malam mau sholat tahajud misalnya. Ya, belum sholat tapi mau sholat, udah ada kehendak, keinginan di dalam hati seperti itu, maka kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya niat ya, tetapi di dalam bahasa Arab atau di dalam ilmu fikih itu namanya bukan niat tetapi azam, baru keinginan ya. Itu kalau jaraknya dekat, tapi kalau jaraknya jauh ya, Anda mau pergi haji kapan? 15 tahun lagi.
maunya dari sekarang, tapi pelaksanaan hajinya selama 15 tahun, ya 15 tahun. Bagaimana itu? Itu namanya apa? Itu namanya tamanni, apa namanya itu? Angan-angan. Baru keinginan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Maka yang namanya niat itu adalah qasdul fi'li muqasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan sesuatu itu. Ya. Maka kapan tempatnya niat? Berbarengan dengan dimulainya sholat. Kalau buat niat sholat, seperti halnya ketika kita membahas tentang wudhu, kapan kita niat wudhunya? Berbarengan dengan pekerjaan wajib yang pertama di dalam wudhu, yaitu ketika membasuh muka. Tuh, baru niat wudhu di situ. Bukan ketika buka keran, bukan lagi mau kumur-kumur atau lagi cuci tangan, telapak tangan. Itu kalau niat silahkan, tetapi nanti ketika kita mau membasuh muka, kita niat lagi, niat yang wajibnya. Begitu juga di dalam sholat. Niatnya ini di mana? An-niyatu yakni bil qalbi. Yang namanya niat itu di dalam hati, ya. Dan sunnah kalau diucapkan dengan mulut, ya. Sunnah kalau diucapkan dengan mulut. Kalau diucapkan dengan mulut tetapi tidak diucapkan di dalam hati, maka nggak sah niatnya. Ya, yang penting tuh yang di dalam hati. Kalau dia di dalam hati niat tapi mulutnya nggak ngucapin, nggak masalah. Yang masalah kalau niatnya diucapin di mulut tetapi di dalam hati dia nggak ngucapin. Ya, katakan oleh Syekh Nawawi di sini, fala yakfi ma'a ghaflatihi nutqun. Ya, maka nggak cukup mengucapkan dengan lisan, ya, mengucapkan niat dengan lisan, dengan lalainya hati atau tidak diucapkan di dalam hati. Ya, ini penting, hati-hati. Kita mulai sholat itu ketika kita melakukan atau mengucapkan apa? Melakukan atau mengucapkan takbiratul ihram. Sebagaimana definisi sholat itu apa? As-sholatu aqwalun wa af'alun af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi bisyara'id. Salat itu apa? Salat itu adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syaratnya. Itu namanya sholat. Artinya apa? Yang pertama dilakukan di dalam sholat adalah takbir. Maka niat diucapkan di dalam hati ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Ya. Oh, biasanya niat usolli sebelum takbiratul ihram baca usolli fardul maghribi gitu. Boleh nggak? Boleh, bagus, sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Tetapi harus diulang lagi niat yang kita ucapkan sebelum takbiratul ihram itu di dalam hati ketika mulut kita membaca takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Paham nggak? Ya, jadi nggak cukup niat usolli fardhu maghribi Allah pas Allahu Akbar hatinya nggak ngomong apa-apa, nggak ngucapin niat, nggak sah. Jadi harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau nggak berbarengan nggak boleh, nggak sah. Ya, kalau nggak berbarengan nggak sah. Oh, susah. Ya, makanya niatnya jangan panjang-panjang. Kita diajarin niat bagaimana? Misalnya sholat zuhur usolli
fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Udah 10 kata. Bagus. Ini lafaz niat yang paling afdol. Ya. Ada 10 kata. Ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum tambah makmuman berarti 11. Bisa enggak? Kalau bisa silahkan. Nah makanya kalau nggak semua orang bisa mengucapkan itu, karena gimana? Kita ngomong, mulut kita nih bilang Allah, hati kita ngucapin usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Bisa apa enggak? Kalau bisa bagus. Kalau nggak bisa, nah disingkat aja. Makanya ada tingkatan-tingkatan niat. Ya, tingkatan-tingkatan niat. Yang pertama, kalau niat sholatnya sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ataupun sholat Jumat, ataupun sholat yang dinazarkan, artinya sholat fardu, sholat wajib, ya, maka minimal harus ada 3 unsur, yaitu yang pertama apa? Kehendak mau melakukan sholat, kemudian menyebutkan nama sholatnya dan menyebutkan fardu sholatnya. Gampangnya misalnya nih, ya mau sholat zuhur, maka minimal 3 kata. Kalau jadi makmum 4. Usolli fardhu zuhri. Cukup. Gak usah 4 rakaatin, gak usah. Kenapa? Karena zuhur udah pasti 4 rakaat, kan begitu. Ya, gak usah mustaqbilal qiblat, gak usah, karena kita udah menghadap qiblat, udah jelas. Gak pakai adaan, enggak, karena kita memang melaksanakannya di waktunya. Kalau kodoan pakai enggak juga. Ya. Kita sholat subuh jam 8 pagi, ya, pakai kodoan nggak usah, karena sholat kita udah pasti kodok gitu, ya. Lillahi ta'ala nggak usah, karena kita udah pasti kalau sholat itu lillahi ta'ala. Kita sholat buat siapa? Nah, buat Pak RW. Bayar Pak kalau sholat buat Pak RW. Ya, nih, jadi kalau yang panjang tadi susah, tapi ini nggak menghalangin ya. Ini kan kita ini orang Indonesia yang sehari-harinya kita berbahasa Indonesia atau berbahasa gaul? Ya katakanlah berbahasa Indonesia atau berbahasa daerah. Artinya kita sehari-hari tidak berbahasa Arab. Kenapa kita nggak berbahasa Arab? Karena nggak bisa bahasa Arab, kan begitu. Nah, ini kita mengucapkan kalimat dengan bahasa Arab, ya, dari mulut kita, sekaligus kita mengucapkan kalimat yang berbeda dengan bahasa Arab juga di hati kita. Kan keder, ya, kan keder tuh. Makanya kalau kepanjangan susah. Nah, di sini ulama tahu model-model kita nih, ya, bukan kita sih, model-model ente nih. Gitu. Ada sih ini. Susah kalau kepanjangan itu udah minimal 3. Usolli fardhu zuhri. Jadi pas Allah, mulut kita bilang Allah, hati kita bilang usolli fardhu zuhri. Kalau jadi makmum ya makmuman tambahin. Kan cuma 3 atau 4 gitu. Gampang, ya. Gampang nggak? Gampang. Kalau mau baca yang panjangnya tuh, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kapan? Sebelum sholat.
Ini kan kebiasaan kita begitu ya. Ya sebelum mulai takbiratul ihram kita baca usolli fardhu. Itu sekali lagi itu belum niat. Niat sholat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita takbiratul ihram, ketika mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita berbarengan mengucapkan niat. Itu tempatnya niat. Jadi kalau kita niat sholat sebelum kita takbiratul ihram, itu belum melakukan salah satu rukun sholat, yaitu niat. Tetapi bagus, ya bagus. Dikatakan itu apa? Menolong hati. Maksudnya menolong hati biar seolah-olah kalau kita mengucapkan usolli fardhu zuhri sebelum takbiratul ihram itu jadi pendahuluan, biar nanti hati kita gampang gitu ya. Kita bilang usolli fardhu zuhri itu nanti di hati kita udah tertanam tuh. Oh, nanti ketika mulut kita mengucapkan takbir, hati kita mengucapkan usolli fardhu zuhri, niatnya itu ya, jangan dihilangin. Kalau memang biasa baca usolli, baca. Oh, bid'ah tuh begitu. Sebelum sholat baca usolli. Belum sholat. Kalau belum sholat joget boleh gak? Belum sholat makan boleh gak? Ya, sebelum sholat lo naik tiang listrik boleh gak? Belum sholat boleh aja. Ngapain? Boleh gitu. Baca usolli gak boleh katanya. Sebelum sholat baca usolli gak boleh. Gak bolehnya di mana? Ya, makan sebelum sholat boleh gak? Boleh. Belum sholat gitu. Ya, nambah lagi. Dia yang bagian nyajiin deh. Jadi nggak masalah tuh ya. Ini kadang-kadang ada yang sok-sokan gitu. Bilang nggak boleh membaca usolli sebelum sholat. Padahal kapan sih diharamkannya kita melakukan atau mengucapkan sesuatu? Ketika sudah dimulai sholat, baru kita nggak boleh sembarangan mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Tapi kalau sebelum sholat atau setelah sholat bebas, ya, bebas. Ya, nah, jadi kalau sholatnya sholat fardu ada 3, usolli fardhu zuhri, ya, atau usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi, sama usolli fardhul jum'ati. Bilang usolli, bilang fardhu, bilang nama sholatnya. Nah, itu kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Bagaimana kalau sholatnya sholat sunnah? Sholat sunnah ini terbagi 2. Ada sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu, ada sholat sunnah yang mempunyai sebab tertentu. Sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu, misalnya sholat apa? Sholat duha, sholat witir. Itu sholat sunnah yang ada waktu tertentunya. Ya, kemudian sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu sholat yang ada waktu tertentunya. Nah, kalau ada lagi sholat yang ada sebab tertentunya, ya, contohnya apa? Sholat gerhana. Kenapa sholat gerhana? Karena ada gerhana, sebabnya ada gerhana, makanya sholat gerhana. Kalau nggak ada gerhana, sholat gerhana nggak? Enggak. Tuh, itu yang disebut dengan sholat sunnah yang ada sebab tertentu. Nah, untuk sholat sunnah yang ada waktu tertentu atau ada sebab tertentu, maka niat sholatnya minimal 2. Kalau tadi sholat fardu 3. Kalau sholat sunnah yang ada waktu tertentu, yang ada sebab tertentunya, ini minimal niatnya ada 2 kata. Ada usolli, kemudian menyebutkan nama sholatnya. Misalnya mau sholat duha, cukup usolli duha. Ya, cuma biasanya karena kita biasa usolli fardhul maghribi, maka kalau sholat duha usolli
sunnatat duha. Tapi sebenarnya tanpa menyebutkan sunnahnya itu nggak masalah. Yang penting nyebutin usholinya dan nyebutin nama sholatnya. Ya, begitu juga sholat gerhana, usholi sunnatal kusufi. Oh, ya. Yang ketiga, niat sholat sunnah yang tidak ada waktu tertentu dan tidak ada sebab tertentu. Ya, sholat sunnah yang tidak ada waktu tertentu, tidak ada sebab tertentu. Misalnya begini, jam 10 pagi mau sholat sunnah, sholat apaan? Duha. Nah, sholat duha itu kan ada batas maksimalnya. Maksimalnya sholat duha itu berapa rakaat? Ya, kalau menurut ahli fikih itu 8. Kalau menurut ahli hadis itu 12. Karena ada riwayat hadis yang menyebutkan sholat sunnah duha itu jumlahnya 12 rakaat. Oke, katakanlah 12 rakaat. Sholat ini jam 10 pagi sholat duha 12 rakaat. Banyak banget dia, utangnya banyak. Ya, selesai sholat duha mau sholat lagi, sholat apaan? Ya, misalnya sholat tasbih, sholat tasbih itu berapa rakaat? 4 rakaat. Ini kita udah lama nggak sholat tasbih. Tahun kemarin sholat ya? Sholat ya? Ada. Insya Allah nanti menjelang penutupan kita sholat lagi ya. Ya, sholat tasbih 4 rakaat. Selesai sholat tasbih, masih mau sholat apaan lagi? Bingung ya, karena belajar sholat sunnahnya baru sholat duha sama sholat tasbih, belum sholat yang lainnya gitu. Tapi masih mau sholat, bagaimana? Udah, boleh nggak? Boleh, selama bukan di waktu yang diharamkan sholat. Sholat apaan? Nah, ini yang namanya sholat mutlak. Nggak ada waktu tertentu, nggak ada sebab tertentu. Judul sholatnya nggak ada, nama sholatnya nggak ada. Kayak tadi yang dilakukan di waktu duha namanya sholat duha, yang dilakukan ketika ada gerhana namanya sholat gerhana. Ada judulnya, ada namanya ini sholat. Nah, ini sekarang sholat yang nggak ada namanya, nggak ada judulnya, itu namanya sholat mutlak. Jadi bagaimana? Udah cuma mengucapkan usolli. Pernah nggak sholat mutlak? Nah, belum. Ya. Nanti kalau memang iseng-iseng banget iseng-iseng. Ya, mungkin nanti ada saatnya gitu ya. Malam bangun sholat witir. Ya. Masih mau sholat lagi. Gimana? Boleh nggak? Boleh aja. Sholat apaan? Ya udah sholat mutlak aja. Yang penting sholat usolli. 3 tuh, jadi ada 3 tingkatan niat sholat. Kalau sholatnya sholat fardu, minimalnya usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri gitu ya, atau ya, dan yang lain-lainnya. Kalau sholatnya sholat sunnah yang ada waktu tertentu atau ada sebab tertentu, itu menyebutkan usolli dan nama sholatnya. Dan ketiga, sholat sunnah yang tidak ada waktu tertentu, tidak ada sebab tertentu, itu hanya mengatakan usolli di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Itu yang pertama, niat. Ya, niat. Yang kedua, takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram ini apa? Baca Allahu Akbar. Allahu Akbar yang merupakan awal dari sholat kita. Takbir di dalam sholat itu ada 2. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Sama-sama Allahu Akbar, tapi hukumnya beda. Yang takbiratul ihram ini rukun sholat, kalau takbir intiqal ini sunnah sholat. Takbir intiqal ini kalau kita dari berdiri mau ruku, kita bilang apa?
Allahu Akbar, kan sama Allahu Akbar juga. Sama takbiratul ihram bacaannya sama apa beda? Sama, tapi hukumnya beda. Kalau dari berdiri kita mau ruku kita bilang Allahu Akbar, umpama kita nggak ngucapin Allahu Akbar nggak masalah. Tapi kalau takbiratul ihram nggak kita baca, udah ini jadi masalah. Ya. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena ketika kita sudah mengucapkan takbir ini, maka hal-hal yang sebelumnya halal kita lakukan atau kita ucapkan menjadi haram. Makanya namanya takbiratul ihram. Takbir yang kalau sudah dibaca maka haramlah yang sebelumnya dihalalkan. Makan boleh apa enggak? Makan boleh apa enggak? Makan boleh apa enggak? Boleh makan. Masa nggak boleh mati loh nggak makan? Gimana? Yang nggak boleh kapan? Kalau udah takbiratul, nah gitu. Minum boleh kan? Nah, baru benar sekarang. Nggak boleh minum gimana? Ya, makan boleh, minum boleh. Joget boleh nggak? Boleh gitu. Telanjang. Kalau gila apa-apa. Ya. Jadi hal-hal yang sebelumnya boleh kita lakukan ketika kita sudah Allahu Akbar, maka makan nggak boleh, minum nggak boleh, bergerak sekehendak kita nggak boleh. Sudah diharamkan dengan takbir yang kita baca itu. Makanya dibilang takbiratul ihram. Ya. Nah, ini ada nggak sembarangan, ya, ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Itu kalau di dalam kitab Safinatul Najah disebutkan tuh. Ada 11 kalau nggak salah syarat-syaratnya. Ya, yang pertama nggak boleh pakai terjemahannya. Yang kedua, urutannya itu harus Allah kemudian Akbar, nggak boleh Akbarul Allah, nggak boleh. Atau diganti Allah pakai kata Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar, nggak boleh. Kan nama Allah juga, walaupun Ar-Rahman itu adalah nama Allah, tetap waktu takbiratul ihram yang dipakai harus Allah. Begitu juga Akbar, nggak bisa diganti sama sinonimnya. Akbar itu maha besar, azim itu juga maha besar, diganti Allahu azim, nggak boleh. Ya, harus tuh. Begitu juga jangankan ditukar dengan kata lain, dengan akar kata yang sama juga nggak boleh. Akbar sama kabir itu sama, diganti Allahu kabir, nggak boleh. Ya. Kemudian apa? Harus dibaca semua hurufnya. Juga ditambahin. Ya, misalnya nambahin gimana? Atau mengganti. Mengganti hamzah akbar jadi wawu. Allahu Akbar. Nah, nggak boleh tuh. Ya, harus apa? Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Itu biasanya kalau lagi takbiran tuh Allahu Akbar. Waduh, Allahu Akbar. Ada gak yang gitu? Ada, di sini ada. Kemana aja? Ya jangan diulang lagi. Kalau dulu begitu sekarang diubah. Nggak boleh tuh. Kalau takbiratul ihram fatal. Kalau takbiran nggak apa-apa. Takbiratul ihramnya fatal, nggak sah takbiratul ihramnya. Takbiratul ihramnya nggak sah, ya sholatnya nggak sah. Kemudian nggak boleh dipisahin. Ada jeda. Allahu berhenti. Allah baru Akbar. Makmumnya pulang. Imam PA gitu. Ya. Atau apalagi sampai ini yang fatal. Ini jangan sekali-kali, fatal. Memanjangkan hamzah Allah.
Jadi Allah A-nya itu nggak boleh panjang. Kalau panjang fatal, ngerubah artinya, bukan sekedar perubahan arti biasa, tapi perubahannya fatal. Kalau Allahu Akbar, A-nya itu, Allahnya A-nya itu pendek, itu artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allah, itu artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Loh, ente ragu Allah Maha Besar? Fatal. Ya, itu bisa kufur kalau sengaja, kalau tahu sengaja masih dibaca juga. Itu kan artinya mempertanyakan kemahabesarannya Allah. Ya. Anda pernah tuh mendengar ada itu? Allah, jangan. Allah pendekin, yang dipanjangin lamnya itu Allahu Akbar. Begitu juga baknya itu nggak boleh dipanjangin. Nah, ini kadang-kadang ada Allahu Akbar, nggak boleh. Apa beda artinya? Kalau akbar itu, kalau akbar baknya pendek artinya maha besar, Allah maha besar. Tapi kalau akbar itu artinya beduk. Jadi artinya Allahu Akbar, Allah itu ya. Jadi kalau belum bisa latihan deh. Ya. Lagi naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebaran masih lama banget. Enggak bulan aja bang. Ya, harus tuh dilatih ya. Jangan sampai salah. Karena takbiratul ihramnya aja udah salah, udah kesonanya udah salah. Ya. Karena ini kunci pembukaan. Ya, ibaratnya kita mau masuk rumah, takbiratul ihram ini kita baru buka pintu. Nah, kalau pintunya nggak kebuka, bisa nggak kita masuk? Nah, gitu, kira-kira begitu ya, analoginya. Ya, nah, dua aja dah, gitu ya. Membaca Al-Fatihah masih kepanjangan lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab.